Melayu itu sebenarnya bukan konsep etnik semata-mata, konsep ketamadunan. Satu konsep merentas ratusan etnik. Sekarang ada 700 etnik di alam Melayu. Artinya bahasa Melayu itu merentas. Tidak kira itu orang Aceh, orang Minangkabau, orang Tidore, orang Manado, orang Sunda, Jawa dan sebagainya. Semua bernaung di bawah konsep yang dikatakan bangsa Melayu. Yang diaspora itu tadi. Kewujudan Melayu di Afrika Selatan, di Sri Lanka, di Kampuchea, di Laos, di Vietnam, dan sekarang sudah merata di Suriname juga, suci. Jadi artinya konsep Melayu sekarang ini harus diangkat begitu rupa supaya Melayu itu dilihat sebagai bangsa besar. Maka itu saya suka menggunakan istilah Melayu Mahawangsa, iaitu Melayu bangsa besar. Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Ia terdiri pada 9 lapis pentas besar dengan 6 yang bawah berbentuk 4 segi dan yang 3 yang di atas berbentuk bundar. Di puncak dan di tengah-tengahnya mandala terdiri sebuah stupa besar yang menyerupai loceng. Teruskan. Dalam konteks perbincangan ini, ia adalah cermin yang memantulkan dengan terang pencapaian cemerlang akal budi orang Melayu ketika itu dalam bidang kosmologi, sains, teknologi dan seni. Jadi kalau kita tak yakin lagi bahawa orang Melayu di awal zaman sejarah sudah hebat, saya tak tahu apa lagi yang boleh meyakinkan kita. Tetapi saya ingat pada satu saat nanti kita harus hidupkan kembali sumpah kita. Kalau dulu kita ada sumpah Palapa yang menggambarkan Nusantara ya dari Majapahit. Kemudian ada Sumpah Pemuda, satu bahasa, satu nusa, satu bangsa itu. Mungkin kita perlu munculkan balik Sumpah Rumpun Nusantara itu kan. Wilayah kita ialah wilayah Nusantara Raya. Jadi ada wilayah Nusantara Indonesia, wilayah Nusantara Brunei, wilayah Nusantara Malaysia, wilayah Nusantara Filipina, wilayah Nusantara Patani. Rumpun kita adalah rumpun Mahawangsa Melayu sebagai identitas pemersatu. Jadi bisa saya bilang nanti Melayu Minang, Melayu Malaysia, Melayu Indonesia kan. Bahasa Melayu Nusantara, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Singapura. Maka mungkin kita perlu bermula dengan satu anjakan paradigma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Beginilah sikap dan sifat masyarakat kaum Melayu Malaysia, yang katanya memiliki IQ tinggi, namun pada kenyataannya memiliki pemikiran yang maju ke belakang. Dikarenakan hidupnya selalu disuguhi dengan sejarah kemelayuan, di alam Melayu, alam halusinasi. Yang selalu mengatakan, Melayu Sang Mahawangsa, Melayu bangsa besar, Melayu Mahasupra, Melayu hebat, dan sebagainya. Untuk itulah mereka selalu merasa tidak terima dengan kenyataan yang telah terjadi pada dirinya. Karena dalam pagelaran Olimpiade yang diselenggarakan di Paris 2024 ini, para kontingen atlet Malaysia tidak mampu meraih medali emas selama mengikuti Olimpiade. Untuk itu mereka merasa kesal dan tak terima, dengan apa yang telah terjadi pada atlet dari negaranya itu, dan merasa iri dengan atlet Indonesia, yang telah meraih 2 medali emas. Sehingga warga kaum Melayu Malaysia memberikan komentar yang sangat menggelikan, dan sangat memalukan. Tentang apa yang telah diraih oleh Indonesia, di Olimpiade Paris 2024 ini. Netizen Malaysia sindir prestasi Indonesia di ajang Olimpiade Paris, yang cuma bisa meraih 2 medali emas saja. Harapan Indonesia untuk meraih medali emas pada Olimpiade Paris 2024 akhirnya terwujud, berkat Rizky Juniansyah dan Fedrik Leonardo. Fedrik Leonardo adalah sosok pertama yang mempersembahkan medali emas untuk Indonesia, lewat cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra. Beberapa jam setelah keberhasilan Fedrik, giliran Rizky Juniansyah dari cabang olahraga angkat besi nomor 73 kg putra. Rizky juga mencatatkan rekor baru bagi ajang olahraga paling bergengsi di dunia itu, yakni 199 kg angkatan clean and jerk. Prestasi dua atlet ini langsung disambut dengan antusiasme dan kebanggaan besar oleh masyarakat tanah air. Namun, di tengah euforia kebanggaan ini, muncul sindiran dari seorang netizen Malaysia yang membuat suasana menjadi sedikit panas.
seorang netizen Malaysia melalui platform media sosial X yang sebelumnya bernama Twitter, melontarkan sindiran yang memancing emosi banyak orang, khususnya netizen Indonesia. Komentar netizen Malaysia tersebut merujuk pada jumlah penduduk Indonesia yang besar, namun hanya membawa pulang 2 medali emas dari ajang Olimpiade Paris 2024. Malulah ada 275 juta penduduk tapi emasnya cuma 2. Apakah kalian benar-benar tidak pandai mencari bakat? Sontak komentar ini langsung memicu reaksi dari netizen Indonesia yang merasa prestasi negaranya tidak seharusnya diremehkan. Bahkan banyak yang membalas komentar tersebut dengan membandingkan negara Malaysia dengan negara lain. Malu? Kami tak malu, Bang Adib. Lebih malu lagi tak pernah dapat emas sejak tahun 1952. Hahaha, negara kau tak berkembanglah. Azab karena rajamu jogetnya seperti Kau ini bodoh atau apa? Jangan kau hitung jumlah penduduk, bodoh. Hitung atlet yang ikut Olimpiade. Thailand 52 atlet, Indonesia 29 atlet, Malaysia 26 atlet, Indo dengan Malay hanya beda 3 atlet saja. 1 emas pun kamu tak dapat. Negara penduduk. Tapi kamu bahkan tidak punya 1 emas pun, Paman. Ngapain malu sama yang gak pernah dapat? Singapura 5 juta penduduk 1 emas. Saint Lucia 400.000 penduduk 1 emas. Lah Malaysia 30 juta penduduk. Mas, emas di mana kamu? Aku rindu kamu. Aku ingin bertemu. Hahaha. Masih mending 2 emas daripada nggak sama sekali. Hahaha. Dan Indonesia 275 juta dapat 10 emas. Berarti 27,5 juta sama dengan 1 emas. Malaysia 33,94 juta dapat 0 emas. Tetap lebih produktif Indonesia kalau dihitung total keseluruhannya, Lai. Apa kalian benar-benar tidak pandai mencari bakat? Atau emang segitu saja skillnya? Begitulah komentar dari warganet Malaysia, yang kemudian dibalas oleh para warganet Indonesia. Mayoritas warga Malaysia memang memiliki pemikiran yang sangat dangkal seperti itu, yang selalu merendahkan Indonesia sejak dulu. Dan semua itu diakibatkan terlalu seringnya mereka dibuai oleh cerita sejarah yang penuh halusinasi, sebagai negara yang hebat, yang didapat dari para profesor-profesor Melayu Malaysia. Bahkan bukan itu saja, mereka mampu berpikir untuk mengklaim segala apapun yang ada dan yang dimiliki Indonesia. Yang buktinya sudah banyak sekali, yang sudah mereka klaim. Dan klaim yang terbaru adalah, mengklaim atlet Indonesia yang telah meraih medali emas, yaitu mengklaim Rizky Juniansyah, peraih medali emas dari cabang olahraga angkat besi. Yang katanya, bahwa Rizky Juniansyah adalah berasal dari Malaysia yang tinggal dan berkarir di Indonesia. Sedangkan pada kenyataannya, Rizky Juniansyah adalah asli warga Indonesia, kelahiran Serang, Banten. Tak hanya meraih medali emas, Rizky juga memecahkan rekor Olimpiade untuk angkatan clean and jerk. Ia menjelaskan, hasil gemilang debut Rizky Juniansyah di Olimpiade Paris menjadikannya sebagai peraih medali emas termuda Indonesia, yaitu pada usia 21 tahun dan menjadi lifter pertama yang berhasil menyumbangkan medali emas. Dito mengatakan, kemenangan Rizky menjadi momentum bersejarah karena dalam 1 hari, lagu Indonesia Raya berkumandang untuk kedua kalinya di Olimpiade Paris. Setelah sebelumnya, Fredrik Leonardo, atlet panjat tebing, juga meraih medali emas. Untuk hasil sementara, kata dia, Indonesia berhasil membawa 2 medali emas dan 1 medali perunggu yang diraih oleh atlet bulu tangkis tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung. Namun, uniknya nih guys, di kolom komentar Instagram Dito Aryo Tejo, di sana terdapat salah satu komentar netizen yang disinyalir berasal dari Malaysia, mengklaim jika sebenarnya Rizky Juniansyah adalah orang Malaysia. Rizky Juniansyah sebenarnya rakyat Malaysia. Beliau dilahirkan dan dibesarkan di Malaysia sebelum akhirnya berhijrah ke Indonesia. Disitulah akhirnya Rizky menemui bakat terbaiknya sebagai pengangkat profesional. Jangan lupa asal-usul awak, Rizky, tulis oknum netizen Malaysia tersebut. Ya guys, meski demikian, komentar tersebut kemungkinan besar hanya sebatas komentar yang tidak beralasan. Pasalnya, Rizky Juniansyah adalah seorang atlet yang lahir di Serang
Banten pada 17 Juni 2003, sehingga Rizky adalah asli orang Indonesia. Setelah melihat beberapa cuplikan video yang sudah kita saksikan bersama, bagaimana menurut komentar sahabat Kata Per Kata? Memang seperti itulah sikap dan sifat mayoritas warga kaum Melayu Malaysia terhadap pencapaian Indonesia, serta terhadap apapun yang dimiliki oleh negara Indonesia. Karena semua itu diakibatkan ulah para profesor-profesor Malaysia, yang selalu mengagung-agungkan kemelayuan. Yang penuh dengan konsep halusinasi alam Melayu, Melayu Mahawangsa, Melayu bangsa besar, Melayu supra, Melayu hebat, dan sebagainya. Sehingga warga kaum Melayu Malaysia tidak mampu menerima sebuah kenyataan yang telah terjadi, serta selalu berkeinginan untuk memiliki apapun yang ada, yang semua itu menurutnya selalu baik dan benar. Cukup sekian pembahasan video kali ini. Jika ada kata-kata serta kalimat yang membuat penonton bingung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.